Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Belajar memahami Alkitab, mengerti, penuh hidup di dalamnya, selalu menjadi kerinduan kita. Apa kata Alkitab? Jangan tambah, jangan kurangi. Itu prinsip kita. Sebelum kita lanjut membicarakan the 7 step ya, 7 anak tangga tentang kesalehan, kita lebih dulu berdoa saudara. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan merenungkan firman. Tuhan tolong kami supaya sungguh-sungguh firman-Mu memberi pencerahan. Mampukan melakukan hidup kami berkenan pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, 2 Petrus 1, 5-9. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, pada ketekunan kesalehan, dan pada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Sekarang kita sampai di tangga yang ke-6, kesalehan. Saudara, saleh bukanlah sekedar gambaran orang yang rajin beribadah dalam agama. Orang yang tiap minggu pergi gereja, Senin sampai Sabtu bagaimana dia menjalani hari-harinya. Ya, saleh bukan hanya itu. Jadi saleh tidak hanya meliputi kegiatan, tetapi kesalehan juga meliputi kualitas kehidupan. Sehingga dia melakukan segala sesuatu dalam kemurnian batinnya. Bukan lagi menjalankan ritual agamanya, tetapi penghayatan mendalam terhadapnya. Nah ini saleh, sehingga hidupnya selalu terjaga. Saleh hidupnya tidak sama dengan yang lainnya. Saleh dia mempunyai perbedaan kualitatif dalam panggung hidup hari-harinya. Nah mari kita mulai merumuskan ini satu persatu. Jadi saleh saudara, orang saleh pasti beribadah. Orang beribadah belum tentu saleh. Awas hati-hati ya. Orang saleh pasti beribadah, orang beribadah belum tentu saleh. Maka saleh di dalam kegiatan ibadah adalah ekspresi orang saleh tadi. Bagaimana dia pergi bergaul dengan Tuhan. Sehingga kerinduan hidupnya selalu dengan Tuhan. Ingin dekat dengan Tuhan. Sehingga tempat pengaduannya adalah kepada Tuhan. Nah ini saleh. Sehingga dia tidak pergi ke perdukunan atau pergi ke tempat yang salah. Maka orang-orang Kristen tadi yang dikatakan tambah kepada imanmu kebajikan itu, tambah penguasaan diri, pengetahuan penguasaan diri, lalu ketekunan, sabar menderita. Nah di dalam sabar menderita dia saleh, yaitu selalu beribadah kepada Allah. Tempat pengaduannya adalah Allah. Tempat pelariannya adalah Allah. Ia tidak kemudian menodai hidupnya dan menodai imannya dengan percaya pada hal yang salah. Nah jadi saudara-saudara, pada waktu dia memohon kepada Tuhan, dia memohon dalam kesungguhan yang penuh. Dia memohon dalam pemahaman yang utuh. Nah ini menjadi sangat penting dalam hidup tiap orang percaya. Bagaimana melakoni hari-hari kita supaya hidup kita itu berkenan kepada kehendaknya. Nah inilah yang mestinya dipikirkan tiap orang Kristen. Inilah yang mestinya dipikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hidup kita berjalan dalam kehidupan melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi saleh tadi berkaitan dengan keibadahan tadi ya, sebagai seorang percaya. Yang kedua, saleh itu juga berkaitan dengan kualitas kehidupannya. Jadi bukan hanya pergi ibadahnya, tapi kualitas hidupnya. Saleh itu membuat dia menghindari hal-hal yang salah. Saleh salah beda-beda tipis ya. Sehingga orang saleh adalah orang yang menghindari salah. Artinya dia tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dia memperhitungkan tiap langkahnya. Dia hati-hati dalam langkahnya. Dia tidak menjadi orang yang sembarangan. Sehingga orang-orang yang menjaga kesalehan hidupnya menunjukkan kualitas yang berbeda dalam pergaulan keseharian. Sehingga kita mudah untuk lihat. Nah itu maksudnya orang saleh. Jadi kalau dia tidak mau ini, tidak mau itu, bukan dalam rangka munafik. Orang Yahudi kan begitu. Orang-orang Farisi, kami puasa seminggu 2 kali, lalu pemungut cukai yang juga sama Yahudi. Hanya karena pemungut cukai lalu mereka cemooh. Nah kualitas kehidupan lah yang menjadi penting dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kualitas itu tergambarkan secara penuh, tergambarkan secara utuh dalam sikap hidup sebagai orang percaya. Nah ini yang menjadi penting saudara-saudaraku.
Ini yang mesti kita lakoni, ini yang mesti kita jalani, ini yang mesti mewarnai seluruh kehidupan keimanan kita. Nah, saya pikir inilah yang penting dipikirkan oleh tiap orang percaya, supaya dalam kehidupannya ia tidak menjadi salah. Ini penting dipikirkan setiap orang percaya, supaya dalam kehidupannya ia mampu memaknai hidup benar seperti apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjalani hari-hari kita dalam nada seperti itu, alangkah amat sangat indahnya, alangkah amat sangat menyenangkannya. Nah, pergumulan-pergumulan hidup seperti ini harusnya menjadi pergumulan hidup yang kita punyai. Pergumulan hidup yang kita menangkan dalam kompetisi keseharian kita, saudara. Sehingga dengan demikian kita tidak galah, tidak menjadi lemah, tidak menjadi kalah, tetapi kuat untuk terus maju dalam hidup keseharian keimanan kita. Mari kita memikirkan pergumulan seperti ini dengan serius. Mari kita menjalani pergumulan seperti ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya di dalam hidup kita nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saleh itu menunjukkan kualitas dalam beribadah. Saleh menunjukkan kualitas di dalam kehidupannya sebagai seorang percaya. Maka saleh juga dalam menunjukkan bagaimana pemilihan-pemilihan dalam hidupnya selalu menjadi pemilihan-pemilihan yang tidak bersifat pro atau kompromi terhadap dosa, tetapi lurus dan murni dalam mengiring Tuhan. Tambahkan hal itu kepadamu. Mengapa? Karena godaan dunia sangat besar. Dunia akan menarik saudara ke kiri, tarik ke kanan, sepertinya benar dan seterusnya. Saudara-saudara, dalam hidup ini ya, kalau kita menemukan sesuatu hal, lalu kita mulai memilih. Kalau kita mau jujur, pilihan kita itu berdasarkan apa? Keserakahan dan kecocokan pada diri. Pilihan kita bukan lagi pilihan yang semestinya. Pilihan kita menjadi pilihan yang bermasalah. Memang ini benar, tapi saya kurang suka kita pilih yang nggak benar, kan gitu kan? Karena yang nggak benar ini cocok dan memberikan apa yang menguntungkan buat kita. Nah, oleh karena itu di dalam orang saleh dia tidak seperti itu. Bukan perkara suka atau tidak, benar atau tidak, itu tempat tumpuan dia membuat sebuah penilaian, saudaraku. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi sangat penting bagi kita bagaimana hidup dalam kebenaran yang seutuhnya. Menjadi sangat penting bagi kita bagaimana menjalani hari-hari kita supaya hidup kita berkenan kepada kehendak Tuhan kita. Nah, inilah yang harus dipikirkan di dalam kehidupan tiap orang percaya, sehingga dengan demikian kesalehan menjadi warna hidup yang tidak terbantah. Nah, kesalehan ini pada poin yang keempat adalah menjadi karakteristik hidup orang percaya, karakteristik hidup orang beriman. Maka mudah mengenali orang Kristen. Lihat hidupnya, saleh nggak? Lihat hidupnya, kompromi nggak dengan dosa? Lihat hidupnya, proaktif nggak untuk kebenaran? Lihat hidupnya, dia jaga nggak tiap tingkah laku dan dalam peri kehidupannya? Lihat hidupnya, beribadah apa enggak? Anda akan tahu. Karena ini menjadi karakteristik ciri khas yang melekat kuat pada tiap orang yang percaya, tiap orang yang hidupnya saleh. Nah, biarlah hal ini juga mewarnai hidup kita, saudara. Dan saya pikir ini menjadi penting supaya kita punya warna dalam kehidupan kita dan kita bisa dikenali orang. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan langkah saudara? Bagaimana dengan jalan saudara? Adakah kesalehan itu tampak atau sebaliknya? Kita menjadi orang-orang yang sebetulnya terlalu jauh ketinggalan kereta, terlalu lama terbenam dalam kekristenan dan berpikir selalu, saya sudah Kristen, saya sudah ke gereja sejak kecil, sekarang umur sekian puluh tahun, sudah sekian puluh tahun jadi Kristen. No. Saya pikir itulah tipuan setan yang paling mengerikan. Saya aktivis, saya majelis, saya pengurus gereja. Emang kenapa? Oh, saya pendeta, saya sudah puluhan tahun. Emang kenapa? Karena yang menyalibkan Yesus adalah kumpulan Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Tidak ada hebatnya jabatan kependetaan, tidak ada hebatnya jabatan kemajelisan, tidak ada hebatnya jabatan kepengurusan. Yang hebat luar biasa ketika itu nampak dalam hidup kita sehari-hari.
Mari hidup kita di panggung. Saudara bisa disebut orang munafik, semua orang juga sah. Banyak orang bilang saya penjahat, banyak orang bilang saya munafik, banyak orang bilang saya ini. Selalu ada, mana bisa tidak? Tapi bagaimana dalam panggung hidup sehari-hari? Orang yang tidak suka dengan saya pasti fitnah. Karena saya memang bukan tipe orang yang suka berbasa-basi kalau mau bicara benar. Ya, bagi seorang tidak usah terlalu banyak bicara soal Tuhan kalau hidup jauh dari sana. Ngapain kau berdebat soal kebenaran tapi hidupmu sangat menjijikkan? Kan begitu tak? Tapi yang dengar kalimat saya banyak yang gak suka kan? Itu konsekuensi. Tapi kalau orang gak suka karena saya penjahat, saya penipu, repot, itu perlu didengarkan. Ya, perlu dirubah itu. Ya, jangan sampai orang membenci kita memang karena kita jahat, karena kita nggak beres, karena kita nggak jujur. Itu repot. Ya, kewajiban kita lupa melakukan. Kita bersembunyi lalu salahkan orang lain di dalam ketidakmampuan. Itu jangan. Orang saleh tidak seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungkan ini, pikirkan ini, dan coba lihat. Betapa amat sangat pentingnya kita melakoni hari-hari kita. Betapa amat sangat pentingnya kita menjalani pergumulan kehidupan kita. Supaya hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Maka 4 aspek yang bisa kita jelajah tadi harus sungguh-sungguh menjadi pembelajaran kita. Saya kira menjadi amat sangat penting ya kalau tiap orang bertanya tentang dirinya sendiri. Kalau orang lihat saya, mereka bilang saya apa ya? Kalau orang perhatikan saya, kira-kira mereka beri nilai apa ya? Keberanian menilai diri akan menolong kita hidup benar dalam hidup ini. Keberanian menilai diri akan menolong kita bisa menjadi hidup saleh seperti yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya, kalau kita terlalu overestimate menganggap diri kita, overestimate menilai kita bahwa kita itu hebat, kita bisa bahaya loh saudara. Hidup kita bisa celaka. Kita menjadi lupa diri seperti orang Farisi yang merasa diri hebat, merasa diri unggul, merasa diri saleh karena kegiatan keagamaannya, karena kegiatan doa dan puasanya. Tapi sombongnya luar biasa, underestimate sama orang, anggap semua pendosa. Padahal ada pemungut cukai yang jujur dan dia orang berdosa namun sadar akan dosanya. Yang menjadi masalah bagi orang-orang Farisi, berdosa tapi tidak sadar akan dosanya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah itu, renungkanlah itu, jalanilah itu dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini mestinya pergumulan yang harus kita teruskan. Ini mestinya perkelahian yang mestinya kita jalani dalam kehidupan kita. Bagaimana bertanding sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita berkemenangan. Saudara, saya pikir tiap orang percaya mesti menyadari bagian-bagian seperti itu. Kesalehan itu harus menjadi suatu kemurnian dalam batin kita, sehingga tidak terkontaminasi pada hal-hal yang salah. Ya. Pada waktu mengalami hal-hal yang menyakitkan, saya pernah difitnah, dan saya punya posisi yang sangat kuat untuk menyerang balik. Dan ini bukan satu kali. Dan secara manusia memang saya sudah nafsu setengah mati, pengen serang balik. Mulut saya ini sudah mengucap, oke. Waktu berjalan, lambat laun, kemudian berpikir, ada semacam perenungan. Ya, emosi itu mulai turun pelan-pelan, sampai sadar untuk apa yang diterusin. Saya memang puas, tapi bisa jadi orang di sana sengsara karena kepuasan saya. Nah, bisa jadi akhirnya Tuhan tidak puas melihat kepuasan saya, bukan? Wah, ini kan jadi repot. Oke Tuhan, tolong aku. Mampukan aku bergantung padanya. Gak gampang. Gak gampang. Saya seringkali sudah di tepi jurang kegagalan. Bersyukur Tuhan tangkap dan pegang tangan. Kesini kau. Dan dia mulai mengajar kita. Biar ini menjadi pergumulan hidup kita sebagai orang percaya, saudaraku. Bagaimana kesalehan itu mewarnai hari-hari kita. Lalu bagaimana kita mengevaluasi tiap ibadah kita. Mari kita mulai tanya. Sejauh mana engkau menjalankan ibadahmu ke gereja? Saudara tiap minggu gak? Sering bolos apa sering datang?
Kalau saudara kemudian tidak tiap minggu bahkan lebih sering bolos, saudara bisa mengatakan saudara seorang yang saleh. Yang kedua, masih di bagian ritual itu. Saat teduhmu, jam doamu, seperti apa modelnya? Bagaimana engkau belajar mengerti kebenaran suci itu? Kalau tidak ada investasi waktu untuk itu, lalu bagaimana engkau bisa menyebut dirimu saleh? Kau tidak punya investasi personal relationship with God itu. Entah dalam doamu saat teduh. Aspek yang ketiga, apakah kemudian ketika engkau ke gereja, engkau ambil bagian di dalam gereja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kau kerjakan, sehingga kehadiranmu memberi makna di gereja? Kalau tidak, bagaimana engkau bisa menyebut dirimu saleh? Sebaliknya, ketika semua sudah kau jalankan dalam ibadahmu, dalam doa, dan saat teduhmu, ya terus dalam kegiatan dan supportmu terhadap gereja, pertanyaan berikut sederhana. Apakah, ini dia kan, apakah engkau melakukan semua itu dalam kemurnian batinmu? Saleh. Atau engkau melakukan itu dengan motivasi terselubung? Tidak saleh. Jadi saudara bisa mengerti bukan? Karena itu kita mesti berani mengukur diri supaya kita jangan terjebak pada bukit kesombongan, lalu terpuruk ya di lembah keberdosaan. Kan itu istilahnya. Nah, kita penting hati-hati dong saudara-saudaraku. Oleh karena itu dalam terus perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, kita berani menganalisa dan menilai diri sendiri sebelum bicara pada banyak orang lain. Lalu pada waktu kita bercermin kepada Alkitab, kita lihat, loh iya ini aku belum saleh. Pantas saja bagaimana mau saleh, tekun dalam sabar menderita saja enggak. Iya gimana ya, penguasaan diri juga enggak ada. Bener loh, pengetahuan Alkitab juga payah. Salah sudah banyak sedikit tahu, banyak salah pula lagi. Lalu dalam lagi, waduh cilaka ini saya. Kebajikan juga nol payah, bantu orang 1 kali, alpa 10 kali. Waduh, padahal aku ini Kristen. Lalu iman goyah-goyah. Sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Sebentar Tuhan, sebentar hantu. Beda-beda tipis. Bagaimana saya bisa menyebut diri saya saleh dan dekat dengan Dia? Karena itu yuk kita berkelahi pada diri kita. Kita berpacu untuk mau dan masuk ke sana. Ini penting. Tidak penting apa jabatanmu, ingat kalimat saya tadi, mau kau pengurus gereja, majelis, bahkan pendeta, tidak penting. Tapi penting bagaimana engkau hidup benar. Saya lebih hormat dan salut pada jemaat yang biasa. Saya lebih hormat dan salut pada orang-orang sederhana, tetapi hidup mereka benar. Ini penting. Yang paling keblinger bagi saya adalah orang yang sudah ekonominya payah miskin, keras kepala pula lagi, penipu pula lagi. Aduh mak, sudah miskin dosa numpuk. Ini kan repot ya. Utang numpuk bisa dilunasi, dosa numpuk. Waduh, bagaimana kita mau menjalani hidup kita itu? Salehlah, itu yang penting. Salehlah dan salehlah. Supaya kesalehan itu nyata dalam hidup. Tapi bukan dalam konteks konsep ritual, tetapi adalah spiritual. Yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kita lakukan dengan baik. Yang kita lakukan dengan benar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh ada pada satu konstelasi. Di mana orang melihat dan dengan segera melihat perbedaan kualifikasi kita dengan yang lainnya. Nah ini yang menjadi penting. Hidup kita adalah sebuah kompetisi yang harus kita menangkan. Di dalam sesama orang Kristen atau non-Kristen. Jadi orang Kristen dan non-Kristen bukan mau berkelahi. Bodoh sekali, itu bukan konfrontasi. Alkitab salah. Alkitab bilang apa samamu? Kalau itu salah sudah pasti. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan berdoa untuk musuhmu. Maka orang Kristen harus melihat orang non-Kristen sebagai partner untuk berkompetisi. Supaya orang yang Kristen gelisah kalau lihat temannya non-Kristen lebih baik. Dia berusaha lebih baik, dan lebih baik lagi. Kalau masih kalah baik, dia berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah orang salah itu punya kepekaan begitu. Maka dia berkelahi, dia kejar. Dia ingin seperti yang Tuhan kehendaki. Dia ingin benar. Dia ingin baik. Maka hidup kita kalau sebuah kompetisi kan menarik ya. Kita kalau kompetisi lain sih. Siapa duluan dapat duitnya kan begitu. Kalau perlu teman kita jegal supaya jatuh. Loyalitas kita sudah tidak ada. Mulut kita berbisa luar biasa. Mengerikan.
Tapi itulah penyakit kita, sudah salah pun bilang orang lain salah. Kalau kita gagal bilang tugas terlalu berat, ya udah kebiasaan. Padahal ada panggung di mana kita ada dalam hidup dan orang melihat kita seperti apa. Nilainya gampang setengah mati. Oleh karena itu, marilah kita memikirkan kehidupan kita secara bertanggung jawab. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Supaya hidup kita jadi hidup yang berkenan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah ini hidup orang percaya, saudaraku. Lakoni, jalani, dan berkelahilah. Nilai, hargai hidup ini. Dan hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Kebenaran akan selalu dijaga oleh Tuhan. Orang saleh akan dipelihara orang Tuhan. Tapi orang fasik itu nanti katanya akan rubuh hidupnya itu. Akan ambruk itu. Ya, uang tidak jujur. 10.000 kau makan, kerugianmu 50.000. Dan engkau tidak akan pernah tahu arti apa itu bahagia. Apa arti itu senang, tenang. Engkau akan digerogoti oleh perasaan sendiri, terbunuh oleh perasaan sendiri. Dan itu menyakitkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tangga mana kita sudah berada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini sampai ke 6 kita bicara ya. Mari kita sedikit review lagi. Tangga pertama apa tadi? Iman. Tambahkanlah kepada imanmu apa? Kebajikan, perbuatan baik dan benar. Tambahkanlah kepada kebajikanmu apa? Pengetahuan akan Alkitab, belajar terus menerus. Tambahkan pada pengetahuanmu itu adalah penguasaan diri. Menguasai diri sehingga tidak jadi sombong dan jatuh. Karena banyak yang diketahui dan juga tidak tergoda pada hal-hal yang salah. Banyak orang sudah makin top jadi pelayan misalnya, urusannya orientasinya uang terus. Ini kan juga rawan, namanya sudah tidak ada penguasaan diri. Lebih bahagia dia waktu miskin, jalannya lempeng dan jujur. Sudah kaya neko-neko malah bahaya. Ya. Kemudian yang kelima adalah tekun, sabar menderita, melewati berbagai kesulitan dan tidak berubah. Yang keenam yang kita diskusi hari ini, saleh. Sehingga hidupnya selalu terjaga. Dan bagaimana dia menjalani hidupnya di dalam kesalehan seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Saleh bukan sekedar kegiatan kuantitatifnya, saleh tapi kualitas kehidupannya. Nah bagaimana dengan saudara? Ini patut menjadi pertanyaan kita saudara, karena menurut saya orang Kristen kurang berani ya nanya ya, saya ini kayak apa? Orang Kristen lebih mudah menjatuhkan vonis terhadap orang lain. Oh dia nggak begini, dia nggak begitu. Tapi tak berani nilai diri sendiri. Padahal kita mesti berani menilai diri sendiri. Dan harus keras terhadap diri. Supaya kita bisa sadar diri, kualitas kita itu sebetulnya sejauh mana. Ya, yang saya takutkan dalam hidup orang Kristen adalah mereka seringkali terjebak dan berpikir sudah hebat dan lakukan segala-galanya. Nah itu yang bahaya. Karena itu saudara-saudara, ketika engkau ada di tempatmu lalu mendengar inilah, merenung lagi-lagi. Keraslah kepada diri, bedahlah dirimu, temukan kesejatian kebenaran. Ingat, orang lain bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak. Mulut kita bisa menyebar fitnah, seakan-akan kita korban dari sebuah persoalan. Tapi kebenaran akan menelanjanginya. Dan kesalehan membuat orang tenang menghadapi berbagai pergumulan. Berjalan dan tidak rela ternoda. Tapi terus hidup bagaimana menjaga supaya hidupnya berkenan pada Allah. Alangkah amat sangat indahnya kalau saja kita semua hidup seperti apa yang Allah mau. Alangkah amat sangat indahnya kalau saja kita melakukan hari-hari kita dalam kesalehan yang utuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang patut kita pikirkan dalam hidup kita. Inilah yang patut kita renungkan dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi bagian daripada kebangunan gereja Tuhan. Kita berlomba-lomba dengan waktu yang ada, kita membereskan pergumulan persoalan yang ada, kita membereskan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan mampukan kita, kiranya Tuhan teguhkan kita, kiranya Tuhan kuatkan kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan banyak perkara. Nah ini biar menjadi kegairahan pada tiap orang percaya, biar ini menjadi kegairahan saudara dan juga saya, kegairahan untuk bagaimana hidup kita itu saleh dan berkenan kepada Tuhan. Renungkanlah, pikirkanlah, jalankanlah. Dan jangan pernah menyerah karena memang tidak mudah.
apalagi mundur karena itu salah. Majulah terus di tengah kesulitan pergumulan. Tuhan akan memampukan menolong kita memenangkan pertandingan kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Terus ajar kami hidup di dalam-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati sertai kami, mampukan mengaktualisasi firman hidup. Terpujilah Tuhan kami, sumber kesalehan sejati. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita di dalam dimensi iman Kristen kali ini. Kabarkan pada tiap rekan-rekan kita yang lain, supaya mereka juga bisa ambil bagian bersama. Supaya dimanapun orang ada bisa menikmati program dimensi iman Kristiani. Berdoa, dukung pelayanan ini seturut dengan apa yang saudara tergerak dan bisa. Biar semua kita kembalikan pada kemuliaan Tuhan. Biar semua kita jalani dalam hari-hari kita. Dan biarlah hidup kita menyenangkan hatinya senantiasa. Sampai bertemu kembali. Shalom. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,